السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وصلاحا يا رب العالمين. Amma ba'd, masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa ayat di dalam surah Al-Jin, di mana pada surah tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan sejumlah pengakuan yang disampaikan oleh jin setelah mereka mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan juga Allah menceritakan beberapa informasi yang disampaikan oleh jin tentang keadaan mereka, di mana di antara yang mereka sampaikan bahwa kalangan jin juga di antara mereka ada yang tidak mempercayai yang namanya hari kebangkitan, sebagaimana juga di kalangan manusia ada juga yang tidak mempercayai hari kebangkitan, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali seluruh manusia untuk dihisab dan diberikan balasan surga ataupun neraka. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali pada tema yang sama, yaitu menceritakan beberapa informasi yang disampaikan oleh jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna lamasna as-samaa, dan dahulu kami mencari berita, ya, maksudnya mencari berita di langit. Fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Tetapi ketika kami mencari berita di langit, maka kami mendapati langit itu dipenuhi dengan harasa, dipenuhi dengan penjaga-penjaga dari para malaikat. Wa syuhuba, dan kami juga mendapati Allah Subhanahu wa taala melempari para jin dengan bintang-bintang. Di antara hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang, selain sebagai perhiasan, sebagai petunjuk, dan juga Allah menciptakan bintang tersebut rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar para jin yang berusaha untuk mendengarkan dan mencuri berita dari langit. Inilah keadaan yang dirasakan oleh kalangan jin, di mana mereka tidak lagi mampu untuk mencuri berita-berita dari langit. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir yang lain bahwa
pengetatan ini Allah Subhanahu wa taala lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan ini adalah bahagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurnian daripada ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga jin yang sebelumnya terkadang mampu untuk mendapatkan sebahagian kecil dari berita-berita yang ada di langit, pada saat Al-Quran diturunkan maka mereka sedikit pun tidak lagi mampu untuk mendapatkan berita-berita tersebut, karena di sana ada malaikat-malaikat yang menjaga dengan sangat ketat. Nah, apa tujuan jin tersebut mencari dan mencuri berita di langit? Tujuannya adalah untuk dia sampaikan kepada manusia di bumi. Tentunya manusia di sini adalah mereka yang percaya dengan kedustaan-kedustaan yang disampaikan oleh jin. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bagaimana jin tersebut mengambil berita dari langit. Mereka bertumpuk-tumpuk dari bawah sampai ke atas, kemudian yang paling atas berusaha untuk mencuri berita. Dan terkadang sebelum dia mendapatkan berita, dia sudah dilempari dengan bintang-bintang tadi. Atau terkadang mereka juga sempat mendapatkan berita, tetapi hanya sebahagian-sebagian saja, dan itu dia sampaikan kepada yang di bawahnya. Dan setiap disampaikan kepada yang di bawahnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ditambahi dengan 100 kedustaan. Kemudian yang bawahnya juga menyampaikan, dan sama, setiap kali menyampaikan ada tambahan 100 kedustaan. Dan berita itulah yang kemudian disampaikan kepada para dukun atau paranormal. Itulah yang disampaikan kepada mereka, sehingga bisa dipastikan bahwa itu adalah kedustaan yang tidak perlu diragukan lagi bahwa itu adalah kedustaan. Itulah sebabnya kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecam keras dari kaum muslimin ketika ada di antara kaum muslimin yang mendatangi dukun dan mempercayai ucapan-ucapannya. Karena ucapan yang disampaikan atau informasi yang disampaikan oleh dukun ketika sedang melaksanakan praktek perdukunan itu adalah kedustaan yang nyata. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i. Dan dahulu jin yang memberikan pengakuan dahulu, kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'i. Dahulu kami terkadang mendapatkan tempat di langit. Ada tempat yang kami bisa mendengarkan berita. Faman yastamil an yajid lahu shihaban rasada. Tapi bagi siapa yang berusaha untuk mendengarkan saat ini, saat ini maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka yang akan dia dapatkan adalah shihaban rasada. Jadi bukan lagi berita yang dia dapatkan, tetapi yang dia dapatkan adalah shihaban rasada, bintang yang membidik mereka. Dan ini adalah bahagian daripada secara tersirat kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga kemuliaan daripada Al-Quran tersebut dari awal diturunkan, kemudian dibawa oleh malaikat yang sangat kuat dan terpercaya, disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sangat terpercaya. Allah jaga dari hulu ke hilir bagaimana supaya Al-Quran ini sampai kepada manusia sebagaimana aslinya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa hadza lahu sya'nun 'azim wa naba'un jasim. Apa yang disampaikan oleh jin ini
adalah merupakan perkara yang sangat besar, berita yang sangat besar. Wa jazamu anna Allah Ta'ala arada an yuhditha fil ardi hadithan kabiran min khairin aw syarrin, falihadza qalu, dan mereka memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mentakdirkan kejadian-kejadian yang ada, kejadian-kejadian di muka bumi. Tapi mereka tidak lagi bisa mengetahui kejadian apa yang Allah akan takdirkan karena mereka sudah tidak bisa mencuri berita. Dan ini adalah bahagian daripada bukti bahwa perkara-perkara yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengetahui perkara yang gaib hanya mereka yang diberitahu oleh Allah, dan itu terbatas hanya kepada para malaikat dan juga kepada para nabi dan rasul. Itu pun tidak semua perkara gaib Allah beritahukan kepada mereka. Sehingga sering kita sampaikan bahwa kalau ada di antara manusia, dia bukan nabi, dia bukan rasul, kemudian menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, maka kita bisa pastikan bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah kedustaan. Apa yang dia sampaikan itu adalah kebohongan. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak lagi bisa mengetahui apakah keburukan yang Allah inginkan, apakah keburukan yang diinginkan di dunia, di bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Tuhan mereka menghendaki petunjuk kepada mereka. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala mengetatkan dan melempari setiap jin yang akan mencari berita, mereka tidak lagi mengetahui sedikit pun tentang apa yang Allah tetapkan di bumi ini. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, la budda min hadza aw hadza. Yang pasti hanya dua kemungkinan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu ketetapan di bumi ini, hanya dua. Kalau bukan kebaikan maka keburukan. Tetapi saat ini mereka tidak lagi bisa mengetahuinya. Fa'arafu bifitnatihim anna hadzal amr yuriduhu Allah wa yuhdithuhu fil ard. Akhirnya mereka telah mengetahui bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki sebelumnya. Karena mereka sudah tidak punya akses untuk bisa sampai ke tempat-tempat yang dahulu mereka tempati. Karena baru mendekat, mereka sudah dilempar dengan bintang-bintang. Kemudian mereka menyampaikan, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Dan di antara kami, kata jin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa anna minna salihun, dan di antara kami terdapat orang-orang saleh. Terdapat orang-orang saleh. Ini yang pernah kita sampaikan di awal, bahwa keadaan jin sangat mirip dengan keadaan manusia. Sama-sama mukallaf, dan di kalangan mereka juga terdapat jin yang saleh. Wa minna duna dzalik, dan ada juga yang tidak saleh, baik itu fasik bahkan kafir. Tetapi kita tidak mengetahui dan tidak bisa membeda-bedakan. Tidak bisa membeda-bedakan mana yang saleh, mana yang fasik, dan mana yang kafir. Tetapi bagi orang yang memiliki ilmu, maka dia akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan. Ya, pernah dikisahkan, ya,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau sedang berada di dalam penjara, kemudian beredar kabar bahwa Ibnu Taimiyah mengajar di suatu tempat. Maka pada saat itu raja curiga, jangan-jangan ada di antara penjaga penjara kerjasama dengan Ibnu Taimiyah, sehingga Ibnu Taimiyah bisa keluar dan mengajar di suatu tempat. Maka diceklah para penjaga, ternyata tidak ada. Dan akhirnya terakhir raja memanggil Ibnu Taimiyah dan menanyakan secara langsung bahwa telah beredar kabar bahwa engkau keluar dan mengajar di suatu tempat. Kata Ibnu Taimiyah, "Enggak, saya tidak pernah keluar. Mungkin itu jin yang menyerupakan diri denganku untuk mencelakakan dan menyesatkan manusia." Pada saat itu raja heran. Kenapa heran? Karena dia tidak menyangka Ibnu Taimiyah akan menyatakan demikian. Dia akan mengira, atau dia mengira kalau Ibnu Taimiyah akan mengatakan, oh itu malaikat yang mengajar menyerupakan seperti diriku, sehingga dia mendapatkan kedudukan di raja tersebut. Makanya raja itu bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tidak mengatakan itu adalah malaikat? Kenapa engkau mengatakan jin? Kata Ibnu Taimiyah, karena malaikat itu tidak pernah berdusta. Disinilah bagaimana keilmuan seseorang bisa membedakan mana jin dan mana malaikat. Karena yang terkadang terjadi di masyarakat itu adalah sebenarnya jin, tapi dia mengira itu adalah malaikat. Nah, di sini harus berhati-hati karena ini dua-duanya adalah perkara yang gaib. Tapi kalau menyangkut kedustaan, maka kita pastikan itu pasti bukan malaikat. Apalagi kalau yang disampaikan adalah perkara-perkara yang menyelisihi hukum-hukum syariat. Tidak mungkin itu datangnya dari malaikat. Dan ini pernah dialami juga oleh seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, seorang ahli fikih di kalangan mazhab Hambali. Di suatu ketika beliau berjalan. Ini diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam salah satu majelis ilmu beliau. Beliau menceritakan bagaimana manusia itu dibodohi oleh jin. Jadi dan bagaimana orang yang berilmu bisa menghadapi pembodohan yang dilakukan oleh jin tersebut. Jadi suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ini berjalan panas, tetapi dia diikuti oleh awan sehingga dia tidak merasakan panas. Dan berjalan, kemudian tiba-tiba ada suara yang keluar dari balik awan itu dan mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani, al-yawma ahlaltu laka ma haramtu alaik." Hari ini aku telah menghalalkan kepada engkau apa yang sebelumnya aku haramkan. Langsung kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ikhsa ya adu Allah." Diamlah wahai musuh Allah. Yang berbicara ini heran. Bagaimana engkau mengetahui bahwa aku adalah musuh Allah? Sungguh aku telah membodohi puluhan ahli ibadah dengan cara seperti ini. Kata Abdul Qadir Jailani, ya aku mengetahui bahwa engkau adalah musuh Allah karena tidak mungkin engkau menghalalkan sesuatu kepadaku yang diharamkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagaimana keilmuan seseorang bisa memfilter dari pembodohan yang dilakukan oleh jin, oleh iblis di sini. Karena kalau tidak, biasa saja
orang mengatakan ini adalah karamah dan itu malaikat yang menyampaikan. Atau terkadang juga ya, jin membodohi manusia melalui mimpi-mimpi. Ya, seolah-olah dia bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang disampaikan adalah ajaran-ajaran yang menyelisih ajaran yang tersampaikan dalam Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi dia tidak pernah membaca bagaimana sifat-sifat fisiknya Rasulullah. Tiba-tiba mimpi dan dia tahu bahwa yang menemui dia adalah Rasulullah. Kemudian disampaikan tidak perlu begini. Intinya penyampaian-penyampaian yang menyelisih hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Dia mengira bahwa itu adalah Rasulullah, padahal itu bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu melalui mimpi dengan ajaran-ajaran yang menyelisih apa yang pernah beliau sampaikan semasa hidup. Memang bisa seseorang mimpi ketemu Rasulullah, itu tidak kita nafikan. Tetapi jin bisa membodohi manusia. Karenanya orang yang bisa ya mimpi ketemu Rasulullah, pertama dia benar-benar sungguh-sungguh dalam menjalankan sunnahnya, kemudian dia benar-benar mempelajari ya, sejarah Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan fisiknya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah informasi yang dia sampaikan bukanlah informasi yang menyelisihi ajaran yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak mungkin seseorang bermimpi dengan Rasulullah, kemudian dari mimpi itu ada syariat baru yang dia dapatkan yang tidak berlaku untuk yang selainnya. Jadi intinya bahwa banyak cara yang dilakukan oleh syaitan, banyak cara yang dilakukan oleh iblis untuk mencelakakan manusia. Dan mereka memang bekerja sama. Ya, syaitan bekerja sama yang dari kalangan jin dengan yang dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tersebut. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, mereka saling membisikkan ucapan-ucapan yang menipu. Ya, ucapan-ucapan yang penuh dengan kedustaan. Tujuannya apa? Untuk mencelakakan manusia. Karena kita perlu ingat bahwa ya, sejak awal iblis ya, ini memang sudah sangat benci dengan manusia. Telah membuat suatu pernyataan bahwa saya akan mencelakakan manusia. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ketika dia diusir dari surga, iblis langsung membuat pernyataan, saya benar-benar akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri agar kami menggodanya dan engkau tidak akan mendapati mereka bersyukur. Dan yang merepotkan bagi manusia karena iblis ya, dan keturunan-keturunannya dari kalangan jin ini ketika menyerang manusia kita tidak melihatnya, sehingga terkadang manusia tidak sadar kalau dia sedang diserang oleh iblis. Tidak ada yang bisa melihat jin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi kita tidak bisa melihat dalam wujud aslinya. Tetapi dalam wujud jelmaannya kita bisa melihatnya. Tapi juga kita tidak bisa memastikan karena itu adalah perkara yang gaib. Jadi malaikat, jin itu alamnya gaib, sehingga kita tidak bisa memastikan oh ini malaikat, ini adalah jin. Tapi menduga bisa saja, tapi memastikan kedua-duanya tidak bisa kita pastikan. Ya, termasuk diantara kekeliruan yang diingatkan oleh para ulama, cerita-cerita yang kadang disampaikan ketika terjadi musibah atau ketika terjadi perang ya, di mana kaum muslimin diserang
kemudian kadang ada cerita bahwa oh di sana ada malaikat. Nah, kita tidak bisa memastikan bahwa benar ada malaikat, tapi menduga atau semoga itu boleh kita lakukan. Ya, kenapa? Kenapa tidak bisa memastikan? Karena itu adalah bagian dari perkara-perkara yang gaib. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu menyerupakan diri dengan manusia. Tetapi tidak ada yang tahu kalau itu adalah malaikat. Salah satunya dalam hadis yang sangat panjang yang sering disampaikan, ya, ketika Jibril datang mengajarkan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, di situ ada Abu Bakar, Umar. Ya, Umar bahkan ditanya secara khusus, apakah engkau tahu siapa yang datang tadi? Ya, ternyata tidak ada yang tahu. Umar tidak tahu. Ya, baru kemudian Nabi mengatakan itu adalah Jibril, dia datang mengajarkan kepada kalian ajaran agama kalian. Jadi para sahabat sendiri tidak tahu, ya, tidak memastikan malaikat atau bukan malaikat. Ya, demikian pula halnya jin, karena itu adalah perkara-perkara yang gaib. Tapi kita mengimaninya karena itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi dalam Islam ada perkara-perkara yang gaib dan kita dituntut untuk mengimaninya, tapi sebatas yang ada di dalam yang informasinya ada dalam Al-Quran, ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan di antara ciri khas daripada akidah Islamiyah itu adalah mengimani yang gaib. Ya, karena kalau kita lihat rukun iman itu semuanya adalah perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Tetapi yang gaib yang diimani hanya sebatas yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di bagian ini jugalah, ya, di bagian ini jugalah setan banyak mencelakakan manusia. Ya, pada perkara-perkara yang gaib, ya, hal-hal yang mistik, ya, itu kemudian menjadi celah bagi setan untuk mencelakakan manusia. Maka kita sebagai seorang muslim memiliki kaidah dan ukuran perkara gaib mana yang kita imani keberadaannya, itu perkara gaib yang memang disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.